Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33 Sugar Baby. Glenn melepaskan pelukan hangatnya pada Elle, lalu bersalam pada Leon. Om panggil Glenn pada Mark sambil tersenyum lebar, dan karena Mark gerakannya lemot, akhirnya Glenn mengambil tangan pria dewasa itu lalu bersalam. Hai Dedek Gemoy, apa kamu sehat? Tanya Glenn berlutut lalu mengelus-ngelus perut Elle dengan kemas. Dia itu baru sebesar biji toge, Glenn. Bagaimana kamu bisa mengajaknya bicara? Geli Leon terkekeh melihat Glenn yang tak henti-hentinya berbicara di depan perut Elle. Oh, Mark mau kemana? Tanya Glenn berdiri dan memegang tangan Mark yang akan pergi itu. Kenapa? Tanya Mark balik dengan dingin. Hatinya perih melihat Glenn dikecup pria lain di depan matanya sendiri. Menanggapi kecemburuan Mark, Glenn hanya tersenyum manis. Lalu Elle dengan jahatnya mendorong Glenn agar memeluk Mark. Mark sama sekali tak menolak ataupun menerima pelukan Glenn. Dia hanya terdiam di posisi berdirinya. Itu kakak Glenn, Om Mark, kata Glenn yang tengah memeluk Mark dengan manja. Entahlah, sejak dari pertama kali masuk ke pelukan Mark sampai sekarang, Glenn seperti candu dibuatnya. Ayo, kita pulang, Bi. Ajak Elle ingin Mark dan Glenn menyelesaikan masalah mereka berdua. Mark hanya tersenyum kecut. Beneran, swear deh. Glenn memegang pipi Mark yang sangat ganteng ketika merajuk itu. Mereka yang berada di dekat meja pojok tentu tak banyak menjadi perhatian orang-orang. Panggil Mas, terus dikecup. Masih bilang kakak. Sebal Mark merasa dibohongi terang-terangan. Bukannya kamu anak tunggal? Kata Mark melepaskan pelukan Gel itu di tubuhnya, tapi bocil itu tak mau. Bahkan seperti cicak yang menempel di dinding. Kan, Mas Arya itu anaknya Papi Hardy, kakaknya Papa Glenn, cerita Glenn. Omah gitu, selalu salah paham. Rangga Glenn semakin membenamkan wajahnya di dada Mark yang sangat harum. Gimana gak salah paham? Kamu aja panggil dia dengan panggilan mesra, sedangkan aku tidak. Komplain Mark dengan ketus. Bahkan kau memanggilku Om. Emang aku suami tante kamu apa? Komplain Mark masih dengan wajah merajuknya. Iya deh, Daddy, kata Glenn yang membuat Mark tersenyum lebar mendengar panggilan hot Glenn. Kau ingin menjadi sugar babyku? Bisik sensual Mark tepat di dekat telinga Glenn. Modelnya dikit amat, sampai cuma bisa sewa. Gak sanggup ya naik pelaminan? Ledek Glenn yang membuat Mark langsung mencubit pipinya. Baiklah baby, kau akan jadi baby wife, bukan sugar baby. Senyum hangat Mark membalas pelukan Glenn. Di mobil, Elle yang tengah duduk di pangkuan Leon itu terus meremas sana-sini sampai Leon yang duduk tenang memeluknya itu risih. Bi, Elle capek, mau tidur. Rengek Elle saat tangannya mulai masuk melewati kancing ke meja Leon. Leon memegang tangan Elle di dalam kemejanya. Saat bocil itu mulai melakukan sesukanya, padahal di mobil ada sopir bersama mereka. Sedari tadi Leon terus menahan diri dan melarang Elle melakukan hal itu. Akhirnya Leon memilih berhenti di apartemennya, yang lebih dekat daripada harus pulang ke rumah mereka yang jaraknya masih cukup jauh. Elle tidak mau berjalan, sehingga Leon menggendongnya seperti anak kecil memasuki apartemen. Sekarang istirahat dulu, Bi gak ingin kamu kelelahan, kata Leon menyembunyikan Elle dalam pelukannya dan menarik selimut tak ingin istrinya yang tengah hamil itu sampai kelelahan. Malas berdebat dengan Leon, akhirnya Elle ikutan tidur di sore hari bersama Leon. 1 jam kemudian, Elle bangun, lalu dia mandi dan meninggalkan Leon yang masih tidur di kamar sendirian. Elle menyusuri setiap bagian apartemen yang ingin dilihatnya. Lalu Elle berhenti di dapur mewah yang memanjakan mata itu. Leon yang terbangun ditinggal sendirian itu langsung mandi, lalu memakai boxer dan baju kaos putih polos untuk mencari istri kecilnya. Kesenangan Elle yang sedang memasak itu terganggu oleh kedatangan Leon. Leon meraih wajah Elle lalu mencium Elle dengan brutal, bahkan tak memberikan Elle jeda untuk sekedar bernafas. Ampun,
Tawa Leon melihat istri kecilnya yang masih ngos-ngosan itu sudah marah dan mengangkat spatula di tangannya untuk memukul Leon. Bagaimana bocil itu tidak marah pada Leon? Sangat menyebalkan. Kerutu bocil yang memakai blus pink itu mengaduk mie yang dimasaknya. Kamu hanya masak sebungkus, El. Tanya Leon yang juga merasa lapar. Leon memeluk El dari belakang. Bermanja-manja sampai bocil itu menjadi risih. Iyalah, masa masak 1 dus buat orang sekampung? Jawab El ketus merasa sangat risih dengan Leon yang terus meraba sana-sini. Dasar, gatel ya. Marah El berbalik lalu memukul kepala Leo dengan tangan saat pria dewasa itu dengan jahil melepas kaitan El. Kenapa kau galak sekali, bocil? Tawa meledak Leon melihat mata bulat El yang terlihat seram saat bocil itu marah karena terus Leon jahili. El mau masak. Rengek El hampir menangis karena terus dijahili Leon. Ya udah, masaklah dengan tenang. Maafkan aku, Cil. Gemas Leon mengacak rambut El sampai El beneran menangis dibuatnya. El mengambil spatulanya, lalu memukul pria dewasa itu saking kesalnya. Tapi sialnya mafia bos itu sangat pintar menghindari pukulan El. Iya, Bi nggak akan jahat lagi, tapi jangan nangis lagi. Gemas Leon memeluk El dari belakang. Bocil itu menghapus air matanya, lalu kembali memasak dengan Leon yang terus nemplok di punggungnya. Bi emang gatel ya, teriak El menampar tangan Leon. Apa salahnya, gatel sama istriku sendiri? Kata Leon bodoh amat, masih tetap memeluk El yang tengah menata mie di piring. Lagian kamu aneh banget sayang, dulu aja kamu ngejar-ngejar Bi. Sekarang giliran udah dapat malah nggak boleh. Suara kecil Leon dari balik punggung El. Apa yang nggak boleh? Tanya El dengan sangat galak sampai Leon tertawa dengan spontan. Ya, El adalah istri yang selalu memenuhi keinginan suaminya. Makanya dia kesal saat Leon bilang bahwa El tidak memperbolehkan Leon jika pengen. Hehe, aku sayang. Aku nggak puas-puas. Jujur Leon tanpa malu menatap penuh damba istri kecilnya yang seperti candu bagi Leon. Awas saja, kalau suatu saat El dengar ada wanita yang hamil anak Bi, ancam El dengan mata menyipit. Bi, candunya kan sama kamu sayang. Suara panda Leon memeluk El dari depan. El membawa sepiring mie goreng yang baru dibuatnya ke meja makan lalu duduk. Kamu nggak kasih Bi sayang? Tanya Leon yang duduk di sebelah El dengan ngiler. Enggak, jawab El singkat sama sekali tak melirik Leon, bahkan menjauhkan piring mie-nya dari Leon. Bi lapar sayang, kata Leon mengelus perutnya agar El mau berbagi. Biarin, pokoknya enggak, tegas El mengunyah mie-nya dengan penuh sensasi. Wah, anak gue lagi mode pelit nih. Batin Leon memutar otak tak biasanya El sepelit itu. Leon melepas bajunya, lalu meminum air putih dengan sedikit barbar, sampai air di gelas yang diminumnya menetes di dada bidangnya. Mata El langsung jereng melihat pemandangan hot itu, bahkan dengan cepat berpindah duduk ke pangkuan Leon, lalu memainkan tubuh bervolume itu. Kata Leon tersenyum bangga melahap sepiring mie di hadapannya, sambil merasakan sensasi jari lentik El di tubuhnya. Malam harinya. El, cantik kan Bi pakai baju ketat ini? Tanya bocil itu menari-nari di depan suaminya yang sudah siap dengan setelan jas khas pebisnis. Sakit. Rengek El berhenti menari saat Leon menghampiri dan menampar paha El. Walaupun pelan tapi cukup berasa. Kamu mau kemana pakai baju seketat ini? Sampai semua bentuk tubuh kamu kelihatan. Leon memarahi istri kecilnya yang memakai mini dress berwarna hitam polos itu. Ya kan mau ke acara pesta, kata El yang waris itu mendongak menatap Leon. Lagian kan biasanya wanita-wanita karir datang ke acara pesta bajunya begini. Ini aja El udah ketutup. Tambah bocil itu yang membuat tatapan suaminya semakin tajam. Terus tujuan kamu pakai beginian biar apa? Tanya Leon yang masih punya kesabaran setipis tisu dibagi dua itu. Ya biar cantik, seksi, dan mempesona di mata orang yang melihat. Jawab bocil polos itu merasa dirinya cantik,
jika memakai baju ngepres di tubuhnya yang molek. Ya udah, sekarang biar Bi lihat. Gak usah ngarepin orang lain lihat, cukup suami kamu. Suara tegas Leon merasa pening dengan kelakuan istri kecilnya sekarang. Katanya mau pergi ke pesta. Teriak El memeluk Leon yang masih berdiri itu. Ganti sekarang, suara tegas Leon. Hah? Pakai ini aja, nanti Bi malah telat. Bujuk El yang entah mengapa merasa suka pakai seperti ini. Tidak seperti biasanya yang suka pakai baju longgar. Kalaupun aku telat, lebih baik gak usah pergi daripada semua orang melihat istriku memakai pakaian seperti ini. Tegas Leon membawa El ke ruang ganti, lalu mencarikan dress selutut berbawahan kembang untuk El. Ih, Bimah aneh, di mana-mana pria itu suka lihat wanita pakai baju ketat. Lah, Bi malah marah-marah. Gerutu El saat Leon membantunya memakai baju itu. Padahal El tadi sudah dandan cantik-cantik supaya Leon senang membawanya ke pesta. Ini malah marah-marah. Pria emang suka lihat begini El, tapi hanya dia, bukan semua orang. Tegas Leon bahkan membersihkan lipstik di bibir El yang sangat mencolok. Kan udah cantik, rayak El meronta-ronta saat Leon menuang cairan penghapus lipstik ke tisu, lalu menghapus semua lipstik di bibir El. Satu lagi, bibir ini punyaku. Orang lain tidak boleh tergoda melihatnya. Senyum pria dewasa itu memakaikan lipstik berwarna pink di bibir manis El. Bukannya Leon melarang istrinya bergaya atau apapun. Leon hanya tidak suka istrinya berdandan berlebihan. Dan sekarang Leon cukup paham kondisi istrinya. Bisa jadi ini adalah bawaan hamilnya. Karena El biasanya tak pernah seperti ini. Dia adalah gadis kecil feminim yang sangat manis. Ayo cantik, kata Leon menggenggam tangan El lalu mengajaknya keluar apartemen. Udah gak cantik lagi, lipstik sama bajunya udah diganti. Sedih El melihat tampilannya yang sangat biasa. Bahkan El hanya memakai dress selutut, tanpa lengan berwarna marun yang pas di tubuhnya. Kamu cantik sayangku, senyum hangat Leon mengecup kening El. Sesampai di acara pesta, kedatangan El dan Leon mulai mengundang pro dan kontra. Belum lagi berita pernikahan mereka yang mengejutkan publik. Wah, sugar daddy-nya puas banget. El yang menatap itu terkikik di balik lengan Leon melihat sepasang kekasih beda umur yang duduk di meja pojok. Tua bangka brengsek, sangat tak tahu tempat. Geleng kepala Leon menatap hambar ke arah mereka. El tahu kalau kebanyakan kekasih beda umur itu tak selalu pacaran. Tapi ada juga sugar daddy, apalagi jika jarak umur mereka sangat jauh, sampai beda 20 tahun. Mereka ahem-ahem juga nanti Bih, tanya El dengan polos. Ahem-ahem apa? Kata Leon seperti orang bodoh yang tak mengerti maksud istri kecilnya. Leon berjalan menggandeng El, yang walaupun sudah cukup jauh tapi matanya masih tetap menatap sepasang kekasih itu. Yang kayak suami istri itu loh, Bi. Emang boleh? Tanya El dengan gelagapan bingung. Juga merasa malu jika harus mengatakan hal vulgar itu langsung. Kayak suami istri. Contohnya? Kata Leon mengangkat alisnya bertanya. Kayak yang kita lakukan siang tadi. Kata El gelagapan merasa malu jika menyebutkannya. Ya tapi kalau berhenti bertanya, El sangat kepingin tahu. Apa yang kita lakukan siang? Tanya Leon menahan tawa, tahu kalau istrinya masih malu ternyata berucap hal seperti itu padanya. Ketika baru datang ke apartemen, kata bocil itu to the point, dia sangat penasaran dengan hukum publik mengenai hal itu. Kepikiran juga kamu sampai ke sana? Leon mengetuk-ketuk pelipis El. Ya kan, El heran. Kalau hal begitu bisa dilakukan secara lumrah, ngapain nikah? Kata bocil polos itu spontan lalu meminum minuman yang diberikan Leon. Astaga, kau pikir orang menikah hanya untuk sebatas melakukan hal itu, bocil? Geleng kepala Leon dengan pemikiran istri kecilnya. Lah terus untuk apa? Tanya El balik. Ya banyak sayang, teman hidup, kebahagiaan, keturunan, ataupun popularitas. Jelas Leon memberikan beberapa contoh.
Jadi, Bi nikah buat mendapatkan semua itu? Tanya El balik yang diaguki Leon, karena hampir semua orang menginginkan itu dalam pernikahan. Kalau begitu, kenapa Bi setiap hari selalu minta sama El? Ketus bocil itu mengulti suaminya, yang membuat Leon yang tersenyum sumringah itu terperanjat. Kan mau keturunan sayang, jawab Leon terkikik. Ih, bilang aja Katel, kalau coba mau keturunan bukannya El udah hamil, kenapa masih minta? Kata El menatap suaminya sebelah mata. Entahlah, hari ini El selalu ingin marah-marah pada suaminya. Kan itu lain sayang, tawa Leon sama sekali tak marah saat dikatai gatal oleh istri kecilnya. Lagian, Leon memang merasa itu kenyataan. Leon terlalu candu, bermain dengan El sampai bocil itu kewalahan melayaninya. Oh, jadi ini calon istri Tuan Leonard. Tatapan menilai sekelompok orang yang tak jauh dari Leon dan El berdiri. Kenapa? Kalah saing? Kata El langsung jauh lebih julid lagi menatap wanita itu. Jawaban El membuat Leon menatapnya di tengah keramaian karena jawaban lantang El membuat mereka menjadi sorotan di pesta megah itu. Wanita itu ibarat bunga, dan bunga berkelas itu tak mengejar kumbang untuk hinggap, tapi kumbang yang mendatanginya. Tatapan remeh wanita cantik itu pada El yang memeluk lengan Leon membuat El seperti tak ada harga dirinya di mata orang-orang di sana. Karena memang kenyataan El lah yang mengejar Leon. Target bunga berkelas sepertimu memang dikejar kumbang, tapi target bunga kelas 1 sepertiku adalah kupu-kupu yang harus dipikat dengan pesona. Kau paham itu, Tante? El menekan ucapan terakhirnya. Untuk apa menunggu kumbang datang yang hanya menghisap serbuk sari? Lebih baik berjuang merayu kupu-kupu yang akan membantu penyerbukan. Tambah El dengan gamblang. Ayo suamiku, kita pergi. Kata El mengajak Leon kembali berjalan setelah mengecup pipinya. Dasar murahan, teriak wanita itu merasa kesal. Mendengar jawaban El yang membuat langkah Leon terhenti. Mendengar teriakan wanita itu untuk istrinya. Leon berbalik, menatap wanita itu tajam. Berapa harga dirimu sampai kau sanggup meneriaki menantu keluarga Aralfet murahan? Tantang Momi yang tiba-tiba datang dengan senyuman manisnya. Bersambung.